Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Teman-teman sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kembali ada informasi dari Cordao ya, dari pihak developer tentang Core. Ini tadi ada pagi ada cuitan juga terbaru, katanya seperti yang disebutkan dalam postingan terakhir kami. Nah, 25,03% dari total pasokan core disalurkan ke komunitas kami yang bersemangat. Nah, di sini banyak yang mengartikan menurut saya sih tidak salah tapi kurang tepat. Sama ya. Kurang tepat teman-teman. Jadi artinya gini, teman-teman yang mengartikan hanya saklek di sini aja. Jadi 25% Bang, kalau kayak gitu buat komunitas cuma 25%, udah selesai, nggak ada lagi. Bukan begitu ya. Jadi kalau sepemahaman saya dari project-project yang sebelum-sebelumnya kita belajar, kan project bukan hanya ini saja, banyak project kripto di luar sana yang memang punya metode tersendiri, punya trik tersendiri. Karena pihak developer, saya selalu bilang dalam video saya, developer itu memiliki trik sendiri, memiliki teknik sendiri dan cara-cara sendiri untuk komunitasnya, bagaimana ini terskalakan dengan baik ya, bagaimana ini memiliki jangka panjang yang baik dan tentunya untuk kesejahteraan semua. Karena ketika kripto ini banyak pemegangnya, banyak holdernya, artinya ya berhasil ya, bisa jangka panjang. Kemudian terutama di ekosistem yang sangat diperhatikan adalah ekosistem daripada komunitas itu, ekosistem ya. Oke. Kemudian ini yang 25% artinya teman-teman, ini adalah untuk distribusi awal, mengutamakan kepada para miner pertama ya, para komunitas pembangun daripada project itu. Kan project itu kan nggak mungkin jadi sampai mainnet kalau nggak punya komunitas gitu teman-teman. Nah, untuk membayar komunitas itu sendiri sudah dialokasikan, akan disebar 25%, 25,03% dengan teknik computerized ya, dengan adanya base rate, dengan adanya kalau project lain ada yang menggunakan lockup, staking dan sebagainya. Termasuk ini juga ada staking, hanya nanti penawaran delegasi yang dilakukan oleh Cordao tekniknya adalah setelah open mainnet nanti. Ketika itu didistribusikan ke wallet kita diarahkan untuk staking ya, sebagian koin kita untuk staking. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menjaga value daripada volatilitas pasar dan juga untuk jangka panjang. Karena di sana ada profitable tambahan. Nah, untuk Bang, kalau kayak gitu kita nggak bisa menikmati 75%-nya, bukan begitu. 75% daripada total supply di white paper sudah dijelaskan bahwa itu diskalakan. Artinya diskalakan itu ya didesain, diatur untuk jangka panjang. Selama berapa? 81 tahun kalau untuk tertera di white paper. Dan kemarin di cuitan Twitter daripada Cordao itu kan sudah dijelaskan. Ya, jadi 75% itu alokasinya adalah untuk jangka panjang. Jadi tidak blek begitu langsung supply diserahkan ke komunitas semua, tidak, tapi developer itu mengatur daripada koin bagaimana caranya supaya ini berkelanjutan jangka panjang. Setiap developer itu melihat adanya kecuraman ya, kecuraman atau dump ketika open mainnet itu sudah lumrah, sudah banyak dari dulu kejadian. Setiap project ketika mainnet nggak lama, cuma selang berapa jam atau berapa hari paling lama itu langsung turun value-nya, terpengaruh dengan volatilitas pasar. Karena kenapa? Karena terlalu banyak yang sell. Karena mempiatkannya itu. Nah, di sini pihak developer setiap project itu pasti berbeda triknya bagaimana mengantisipasi dan mencegah itu semua. Tapi tidak merugikan, tentunya tidak terlalu merugikan daripada komunitasnya. Makanya banyak trik-trik, banyak teknik-teknik yang dilakukan yang dimasukkan kepada sistem skalabilitas komputer. Perhitungan matematisnya seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa mengartikan bahwa kalau hemat saya tidak bisa mengartikan bahwa 25% toh sudah selesai segitu aja. Termasuk airdrop juga. Teman-teman ada yang mengatakan bahwa Bang, airdrop berarti cuma 25% dong. Sisanya kemana tuh? Kita nggak bisa nikmatin. Bukan begitu. Pahami dulu airdrop itu apa. Airdrop itu adalah, kalau bahasa letterleknya adalah kiriman dari udara. Ya, artinya kiriman dari udara itu free. Ya, dikirim gratis tanpa kita harus membeli, dan itu diskalakan, diatur 25% airdrop itu didahulukan untuk para miner pertama. Yang 75% itu diskalakan nanti selama 2 tahun.
Seperti itu. Nah, kalau misalkan memang ternyata di testnet airdrop ini itu akan jadi real, itulah yang 25% untuk kita. Tapi saya juga nggak tahu itu akan jadi real atau tidak yang testnet ini, airdropnya. Kalau memang itu akan jadi real, ya kita bersyukur. Tinggal kita tunggu value airdrop itu berapa. Nah, kalau misalkan memang yang 75% diskalakan selama 2 tahun, itu artinya digelontorkannya tidak sekaligus. Itu artinya. Kalau yang saya pahami. Ya, jadi bukan berarti 75% kita tidak bisa menikmati, kita cuma dibatas cuma 25%, bukan begitu. Ya sekarang pihak developer 75% buat apaan? Artinya nggak berskala, artinya ekosistem nggak jalan, berarti nggak jangka panjang dari supply-nya. Yang kita butuhkan adalah berkelanjutan proyek ini, seperti itu. Ya, jadi teman-teman berpikir bahwa 25 terpaku dengan 25% itu memang ada penjelasannya di white paper. Ada, termasuk core juga. Core 25% itu diutamakan fokus dulu distribusi kepada miner pertama, komunitas utama pembangun daripada core ini, koin core ini. Kita ini holder ini adalah kreator, pencipta, pembuat daripada koin core. Makanya imbasnya adalah karena kita yang buat, ya itu buat kita berarti. Nah, itu dibatas 25% dulu. Gitu loh, makanya 25% itu gimana caranya supaya tersebar dengan baik, dengan total daripada total member dengan udah diskalakan 25%. Makanya ada base rate tiap bulan. Ya, karena ini banyak lagi, wah berarti ini karena dibatas 25%, berarti dikurangi lagi base rate-nya. Dikurangi terus seperti itu, makin susah karena mentok 25%. Nah, kapan yang 75%-nya? Tunggu setelah open mainnet itu akan dibuka lagi dengan cara apa? Dengan cara di sana ada delegasi kalau di core, ya. Kemudian mungkin staking, di luaran sana ada beberapa teknik staking. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa jelas teman-teman tidak usah berpikir yang aneh-aneh kesana kemari ya. Artinya semua sudah diskalakan dengan baik oleh CoreDAO ya. Di sini bagaimana caranya proyek ini berjangka panjang. Proyek ini merata, saling menguntungkan. Artinya semua komunitas ya, semua miner itu tidak ada satupun yang dirugikan. Ini teknis matematis secara komputer sudah diatur. Artinya tidak ada tuh. Sekarang gini, ya logikanya lah 75% ditahan oleh CoreDAO, tidak disebar. Buat apa? CoreDAO ini kan project 75% itu artinya sudah diskalakan saja, sudah diatur pengeluarannya begitu. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman ada yang salah memahami ya. Ya mohon maaf, ini hemat saya, pemahaman saya. Jadi artinya ya nanti lihat aja ketika mainnet bagaimana apa yang akan terjadi, tetapi memang rata-rata untuk pengembang seperti itu. Jadi ada teknik-teknik, makanya kita memang perlu membaca ulang. Jadi setiap penjelasan saya jujur nggak cukup sekali membaca, mempelajari, saya baca lagi gitu loh ya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk untuk masalah yang 25% ya. Dari total pasokan core disalurkan komunitas kami yang bersemangat. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang cara kerjanya. Karena kami berusaha bersama untuk membuat CoreDAO blockchain yang paling terdesentralisasi. Airdrop coming katanya gitu ya. Oke, apa cara-caranya, teknisnya, cara kerja bagaimana? Nah, ini dia. Airdrop masuk katanya. Inti adalah untuk semua orang. Ini saya bacakan aja, jadi tidak terlalu banyak ulas ya, biar nggak terlalu panjang. Bukan hanya orang dalam, bukan hanya pemegang, bahkan bukan hanya penduduk asli Web3 di dalam rantai blok 3D yang kemarin, yaitu yang 3D kemarin, itu apa dan mengapa di balik distribusi token core jaringan core telah diresmikan. Postingan ini memperkenalkan bagaimana ya, memperkenalkan ini teknisnya, prosesnya. Jika desentralisasi ingin dicapai dalam praktik dan tidak hanya dalam prinsip, pasokan inti harus dapat diakses semaksimal mungkin. Nah, dengan demikian distribusi awal core melewati banyak model. Ya, jadi banyak model, banyak tipe, banyak cara ya yang digunakan oleh developer yang telah dirintis dan dipopulerkan oleh orang lain seperti penjualan orang dalam
eksklusif ya, lelang publik yang mahal itu banyak ya, developer lain melakukan seperti itu, atau IDO DeFi yang rumit ya. Meskipun model tersebut dapat memainkan peran penting dalam proyek dari waktu ke waktu, itu banyak oleh kripto lain digunakan seperti itu, dan itu juga memiliki peran penting dalam setiap proyeknya, khususnya terkait dengan kapitalisasi. Fokus awal core pada desentralisasi menurut strategi alternatif mendistribusikan core awal ke tangan pengguna sebenarnya dari jaringan core. Untuk itu, core sangat bergantung pada airdrop publik untuk distribusi awal. Jadi untuk core ini ada salah satu teknik, dan ini harus ada distribusi daripada airdrop kepada pemegang core, kepada jaringan, kepada komunitas. Itu untuk distribusi awal. Untuk apa? Untuk nanti mampu secara computerized, matematisnya saling menopang dalam ekosistem kepada core inti, atau kepada core itu ya inti gitulah, kepada core coin kita, inti coin kita ya. Oke, kita lanjut. Kompatibilitas Web 2 sama seperti core yang kompatibel dengan EVM, distribusi core akan kompatibel dengan Web 2 ya. Jadi walaupun memang ini distribusi core ini sudah posisi di Web 3, tapi akan kompatibel. Kompatibel itu artinya bisa diakses lah ya, sederhananya begitu, dengan Web 2 yang sebelumnya, agar jelas core berkomitmen penuh untuk masa depan Web 3. Sampai saat ini bagaimanapun Web 3 melibatkan terlalu banyak hambatan untuk adopsi massal pengguna Web 2. Ya, gitu. Jadi untuk Web 2, pengguna Web 2 ini memang ada beberapa hambatan untuk deploy kepada Web 3, karena memang ada beberapa mungkin secara teknis ya, mendeploy itu tidak semudah kita asal copy paste saja ya, tapi ada perhitungannya di sana. Ada sistem computerized yang harus dikuasai dan harus diselesaikan. Jadi nggak bisa asal kita ngomong Tela gimana sih cuman pindah doang Web 2 Web 3, ya nggak bisa begitu teman-teman. Ilmu komputer itu tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu kan. Dengan core menjadi blockchain untuk semua orang, distribusi core akan menjadi pengalaman web murni ya. Distribusi core ini akan menjadi pengalaman web murni yang menyatu dengan bagian terbaik dari Web 2. Terutama aksesibilitas dan kemudian penggunaannya. Jadi untuk bagaimana caranya dengan pengguna Web 2 ini sebelumnya itu menyatu antara Web 2 dan Web 3. Nah, ini terutama aksesibilitasnya, aksesnya. Karena ada tingkat kesulitan tersendiri deploy dari Web 2, Web 3 mungkin ya. Nah, ini yang saya pahami seperti itu, karena memang Web 2 ini kan ada kode-kode tertentu ketika ada sebuah project deploy itu artinya pemindahan data, pemindahan kode dan lain sebagainya ke Web 3 itu ada tingkat kesulitan tersendiri. Itu yang harus kita pahami. Airdrop core akan dilakukan dengan kemitraan dengan Satoshi App. Nah, ini ada kemitraan, jadi aplikasi ya aplikasi, ya CoreDAO ya CoreDAO, CoreCoin ya CoreCoin. Jadi aplikasinya ini beda developer ya Satoshi ini ya, yang ada di Play Store yang kita gunakan, dan akan berlangsung setelah peluncuran mainnet, setelah pekerjaan post mainnet untuk airdrop selesai. Jadi ini post itu artinya meletakkan pekerjaan peletakan daripada airdrop itu yang siap untuk open mainnet ya, itu airdrop itu udah selesai. Nah, Satoshi App adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memperoleh hadiah melalui antarmuka yang sederhana tanpa memerlukan pembayaran atau akses undangan eksklusif saja. Dengan bermitra dengan aplikasi dengan audiens yang begitu besar, Mainnet Core berharap menjadi salah satu jaringan yang paling terdesentralisasi segera setelah diluncurkan ya. Jadi harapannya adalah betul-betul murni terdesentralisasi, itu tujuannya. Distribusi demokratisasi core terletak dasar bagi budaya terbuka yang didasarkan pada partisipasi massa. Partisipasi massa artinya di sini komunitas ya, budaya terbuka, budaya transparansi. Kita meletakkan dasar core ini berdemokrasi, betul-betul tidak ada yang ditutupi semuanya ya. Ini pada partisipasi massa dan penyelarasan jangka panjang. Di sini yang dibilang skalabilitas. Jangka panjang ini adalah skalabilitas secara matematis, komputerized, sudah dihitung, ketemu tanggal berapa, tahun berapa sekian koin, ketemu tahun berapa, bulan berapa, tahun berapa, sudah tersuplai berapa airdrop, seperti itu teman-teman ya. Etos pendiri ini sudah mulai berkembang di seluruh dunia saat dipublikasikan. Akun Twitter CoreDAO memiliki lebih dari 1,4 juta pengikut dan saluran Discord
Core memiliki lebih 200.000 anggota. Dengan dukungan yang berkembang pesat, jaringan Core, jadi artinya gini, yang Twitter Core DAO 1,4 juta dan 200.000 anggota di Discord itu adalah salah satu penilaian tolak ukur Core DAO untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mengacu kepada perhitungan skalabilitas daripada tindakan mereka. Ya, jaringan Core harus terus dapat diakses semaksimal mungkin oleh semua pendukungnya. Oke, detail Core DAO, alokasi token airdrop akan tersedia untuk pengguna dengan 25% di muka. Ya, 25% di muka. Arti nggak? Jadi artinya gini teman-teman. Tersedia untuk pengguna, kita sebagai user, sebagai miner 25% dulu. Ya, bukan berarti dibatasi hanya segitu, tidak, di muka dan di sisa saldo dibuka selama periode 2 tahun, ya. Dan di sisa saldo dibuka selama periode 2 tahun. Paham kan? Jadi artinya sisa saldo itu yang 75% itu diskalakan selama 2 tahun ke depan. Bukan kita tidak bisa menikmati yang 75%, bukan. Tetapi untuk yang pertamanya saat ini adalah airdrop sudah dialokasikan sama Core DAO, sudah di set up tuh selama berapa nih miner yang aktif, berapa jumlahnya. Oke, cukup nggak 25%? Kita kirim airdrop, 25%, 75% nanti setelah open mainnet, berarti yang 25% itu disebar pas open mainnet ini, ya, yang airdrop. Nah, kedepannya 2 tahun itu yang 75% mulai aktif berfungsi, supply bertahap dengan perhitungan dan skalabilitas yang sudah ditentukan oleh sistem computerized dan matematisnya Core DAO. Begitu teman-teman ya. Detail tambahan tentang cara mengklaim Core Anda akan diberikan dalam posting tutorial lanjutan dan akan memandu seluruh proses ujung ke ujung. Nah ya, jadi ini cara mengklaim Core. Bagaimana caranya? Nah setelah ini berarti yang kita tunggu langkah selanjutnya adalah cara mengklaim Core dari aplikasi. Mungkin untuk mendeploy atau memindahkan kepada MetaMask, mungkin seperti itu ya. Bisa saja ini mengklaim Core katanya. Anda akan diberikan dalam postingan tutorial lanjutan yang akan memandu seluruh proses ujung ke ujung, karena saat ini adalah ada di di kolom available ya. Di aplikasinya silakan dicek, yang ujung itu unfrozen ya, dibekukan. Mungkin yang dibekukan inilah yang namanya nanti itu yang di staking. Nah, nanti kalau yang available itu yang mungkin bisa ditarik atau bagaimana ya, kita lihat nanti aja. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Core Mainnet dan airdrop, pantau terus akun Twitter resmi Core, Discord, dan tentu saja Medium ya. Jadi ada 3 aplikasi, Twitter, Discord, Medium ya. Medium untuk artikel-artikel yang panjang itu via Medium. Kalau untuk Discord hanya informasi by user, Twitter juga sama ya, tapi kalau untuk artikel dan lain sebagainya itu via Medium. Itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya pikir jelas bagaimana langkah-langkah Core DAO agar kita pahami, tidak serta-merta kita menunggu hasil ya kemudian langsung kita dapat uang banyak sebegitu mudahnya, tidak, tapi ada proses. Artinya semua sekarang sudah semakin mendekati daripada proses pemindahan koin Core atau mengklaim koin Core kita. Bagaimana kita lihat nanti ya, yang dimaksud Core DAO barusan kita tunggu saja. Tapi yang jelas artinya Core DAO sendiri bukan para miner, tapi Core DAO sendiri menginformasikan bahwa mainnet segera akan hadir ya. Kemarin bahasanya kan sangat dekat ya, kalau bahasa Indonesianya begitu, sangat dekat. Nah sangat dekat kan bisa, nggak mungkin lah sangat dekat 6 bulan, nggak mungkin lah sangat dekat 1 tahun kan gitu. Jadi sangat dekat ini bisa hitungan hari, minggu, atau bulan. Kalau untuk 2-3 bulan nggak mungkin juga bahasa sangat dekat ya. Ya, yang ada nanti mereka juga bisa memprediksi kalau bahasa sangat dekat dikeluarkan ketika mereka punya target 3 bulan lagi, mereka pasti mengira bahwa kalau kata ini dikeluarkan ya otomatis yang ada kecewa para miner begitu. Jadi kita mengartikannya juga bagaimana asumsi mereka, pola penggunaan bahasa mereka. Kalau mereka berani menggunakan bahasa semakin dekat, artinya konsekuensinya mereka tidak bisa rentan di atas lewat dari 1 bulan 2 bulan ke sana, nggak mungkin gitu teman-teman ya. Tapi ya pastinya saya juga nggak tahu, tetapi kalau pemahaman saya seperti itu. Oke teman-teman ya, itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.